Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Materi kita pada hari ini adalah yaitu persidangan dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Mono artinya satu, hibrida artinya persidangan. Jadi persidangan dengan satu sifat beda. Contohnya yang satu bedanya itu yaitu disidangkan jeruk rasa manis dengan jeruk rasa asam, bedanya hanya satu. Atau mawar merah disidangkan dengan mawar putih, bedanya cuma satu, beda yang lain itu diabaikan. Atau menikah seorang laki-laki berambut keriting dengan seorang perempuan berambut lurus, bedanya satu, beda yang lain banyak tapi diabaikan. Nah, kita buat sebagai contoh untuk membahas monohibrid ini, yaitu contohnya adalah disilangkan mawar yang berwarna merah dengan mawar yang berwarna putih, maka induknya itu disebut dengan parental, disingkat dengan P, yaitu mawar merah disilang dengan mawar putih. Mawar merah ini Bapak tulis lagi di sini P. Mawar merah ini disimbolkan huruf pertama M-nya ini, maka merah disimbolkan dengan M, itu M huruf besar M-nya. Kemudian ini huruf besar. Ini satu dari betina, satu dari jantan, maka berpasangan. Inilah yang disebut dengan alel. Pasangannya ini alelnya. Nah, untuk warna putih ini disilangkan bacaannya ini, yaitu disimbolkan putih itu huruf yang sama tapi hurufnya huruf kecil, M kecil, M kecil. Satu dari putiknya, satu dari benang sarinya. Maka kita ambil gamet. Gamet disingkat dengan G. Gamet itu artinya sel kelamin. Sel kelamin itu kromosomnya separuh. Maka separuh dari sini yaitu M besar. Satu aja. Yang ini gametnya separuh aja, yaitu M kecil. Maka gamet yang ini diputik dengan di benang sari, bergabunglah ini. Inilah yang kita sebutkan dengan F1, yaitu singkatan filial 1 atau keturunan pertama, bergabung M besar dengan M kecil, M besar, M kecil. Maka ini warnanya adalah merah. Kenapa merah? M yang besar ini atau untuk simbol dari merah ini dominan, sedangkan ini resesif atau tertutupi. Maka kalau ini dominan, merahnya muncul, yang putihnya tidak muncul, maka warna keturunannya ini seluruhnya merah. Seluruhnya merah, simbolnya M besar, M kecil. Untuk F2 disilangkan ini sesama ini, yaitu mawar merah dengan mawar merah. Yang M besar, M kecil dengan M besar, M kecil ini sama genotipnya, susunan gennya sama, M besar, M kecil dengan ini M besar, M kecil, lain batangnya. Maka kita ambil gametnya. Gamet itu tadi adalah separuh dari sini, yaitu M besar dan satu lagi M kecil. Jadi dua. Kalau ini tadi sama ini, yaitu cuma satu macam. Kalau ini dua macam, satu dua. Maka ini gamet yang pertama dari sini. Gamet yang ini kita buat di yang kedua, yaitu gamet yang pertama separuhnya M besar, kemudian M kecil. Maka gamet ini kita letakkan satu ini di putik, yang satu di benang sari. Maka masuklah ke sini ke tabel ini. Tabel ini namanya tabel papan catur atau checkboard. Papan catur atau checkboard. Yang ini simbol dari putik atau betina, yang ini simbol dari jantan atau benang sari. Boleh di antara yang dua ini, manapun benang sari, manapun putik, itu terserah karena susunan gennya itu sama. Jadi boleh ke yang betina atau ke kolom yang jantan, boleh aja. Jadi M yang satu ini kita pindahkan M besar ke sini. Kemudian ini M kecilnya, yang M ini kita pindahkan ke sini, M yang kecil ini ke sini.
Baru yang kedua, M yang besar ini kita letakkan di sini. Kemudian M yang kecil ini kita letakkan di baris yang kedua. Baru kemudian kita silangkanlah ini, gen-gennya ini, yaitu di kolom yang pertama ini, yaitu M besar. Baru yang ini dengan ini ketemu di kotak yang ini, M besar, M kecil. Baru M yang besar ini ketemu lurus ke bawah, lurus ke samping. Ini M besar, M kecil. Baru ini M kecil dengan M kecil ke bawah ketemu di sini. M kecil, M kecil. Sekarang penotipnya. Penotip, penotip artinya sifat yang nampak. Jadi ini, karena ini M besar sama-sama, maka ini warnanya merah. Merah. Yang ini M besar, ini menang, dominan, yang ini resesif. Maka ini yang muncul M besar, maka tetap warnanya merah. Yang ini sama juga, yang ini yang muncul dominan, yang ini resesif tertutupi, maka sifat yang nampak atau fenotipnya ini merah. Yang ini gennya hanya gen untuk putih dua-duanya. Maka kalau gen putih dua-duanya, maka ini warnanya putih. Sesudah selesai disilangkan di checkboard, baru kita buat rasio fenotip, disingkat RF, rasio fenotip. Ya, rasio fenotip artinya perbandingan sifat yang nampak. Yang merah di tabel ini ada 3, 1, 2, 3. Maka merah berbanding atau berrasio dengan putih. Putih. Maka yang merah di kotak ini 1, 2, 3. Merah jumlahnya 3. Sedangkan di kotak ini yang berwarna putih, maka rasio fenotipnya 3:1. 3 merah, 1 putih. Baru rasio genotip. Rasio perbandingan susunan gennya. M besar di kotak ini cuma 1. Berbanding. M besar, M kecil ada 2. M besar, M kecil ada 2. Kemudian M kecil ada 1. Maka rasio genotipnya 1:2:1. Ini adalah rasio. Kalau jumlah di kebun atau di lapangan atau di taman, ini berapa jumlah yang berbatang merah mawar tersebut, maka dibuatlah umpamanya ada di taman itu 300 batang. Berapa yang berwarna merah? Maka yang merah sama dengan, yaitu merah di sini perbandingannya 3. 3 ditambah 1, kotaknya ini ada 4, 3 ditambah 1 berarti per 4. 3 ditambah 1, jumlahnya kotaknya 4. 3 yang merah, jumlah keseluruhannya ini kotaknya 4. Kali yang tadi kita katakan di taman ada 300 batang. Maka sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, nolnya 2, 900 per 4. Maka hasilnya sama dengan, yaitu 225. Iya, kali 3. 225. Jadi yang berwarna merah yaitu 225 batang yang merah. Yang putih berarti yang berwarna putih di taman itu sama dengan 300 batang dikurang 225 batang sama dengan 75 batang. 75 batang. Yang inilah cara mencarinya dan menyelesaikan untuk menghilangkan mawar yang berwarna merah, yang dominan warna merahnya, sedangkan putihnya yang resesif. Maka rasio perbandingannya adalah 3:1. Kalau jumlahnya dibuat 3/4, berapa batang di taman itu, baru inilah hasilnya. Berapa yang berwarna putih? Perbandingan ini 1/4 kali 300 sama dengan nanti hasilnya 75, atau 300 dikurang 225 sama dengan 75 batang. Yang inilah kesimpulannya, rasio fenotip
pada persidangan monohibrid satu sifat beda, kesimpulannya 3:1. Kesimpulan rasio genotifnya adalah 1:2:1. Terima kasih. Nah, selamat belajar. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.